ini saya melihat ini adalah profil seorang kepala sekolah yang di SMA, salah satu SMA swasta di Solo, nggih. Saya sudah membaca profil-profil Ibu di media terkait dengan prestasi-prestasi Ibu. Sebagai kepala sekolah tentunya Ibu sering sekali Ibu ada kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan, nilai-nilai kebijakan universal ya Bu ya. Kalau boleh minta waktunya untuk berbagi selama ini untuk pendapat Ibu sendiri mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Pripun Bu? Oh ya, terima kasih Bu Nani. Ya, tidak memungkiri bahwa di sekolah manapun ya pasti ada yang namanya kasus-kasus itu ya. Baik kasus itu teridentifikasi sebagai kasus yang dilema etika maupun bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasi itu ketika ada kasus kita lihat apakah itu memang kasus yang gampangnya itu sama-sama benar gitu. Nah, kalau sama-sama benar itu berarti masuk dalam dilema etika gitu. Tapi kalau itu sudah terkait dengan hukum dan memang ada aturannya dan itu melanggar hukum, ya ataupun norma yang ada berarti itu masuk di dalam bujukan moral. Baik Ibu. Kemudian untuk bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kait-kait yang dengan sampaikan sama-sama benar itu tadi Bu. Oh iya untuk dilema etika ya. Nah ini memang ya lumayan, maksudnya lumayan itu karena kan sama-sama benar meskipun tidak kasus seperti itu juga jarang sekali tapi tetap ada ya. Nah itu karena sama-sama benar itu maka yang pertama kita identifikasi dulu masalahnya. Jadi masalahnya apa? Oh kalau sudah diidentifikasi, oh ini termasuk dalam namanya dilema etika begitu ya. Kemudian setelah kita identifikasi permasalahannya, ya kemudian kita masuk lebih dalam lagi melihat siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut gitu. Terlibat itu bisa terlibat dalam arti dengan sekolah atau juga terlibat dengan guru yang bersangkutan itu begitu. Nah, setelah tahu siapa yang terlibat maka saya berusaha masuk atau mendekati kepada ini pihak-pihak yang terlibat ini begitu. Dan setelah ini kemudian kami berkomunikasi. Nah setelah itu mencari solusi yang terbaik. Tetapi apabila ternyata dilema etika itu tidak yang terlalu yang tidak harus melibatkan banyak orang, memang dilema etika itu hanya dengan guru dan saya saja cukup, maka ya sudah berdua saja selesai. Baik Bu. Berarti kalau saya tangkap dari pembicaraan kita tadi ada tahapan-tahapan khusus yang Ibu terapkan ya. Maaf kalau saya boleh tahu ya Bu, kasus dilema etika di SMA itu bisakah Ibu menyebutkan contohnya salah satu saja dari sekian banyak kasus misalnya? Contohnya misalnya guru kan mestinya datang tepat waktu ya, datang mengajar itu tepat waktu mestinya. Tetapi ternyata dia itu di rumah misalnya punya anak yang memang misalnya anak atau suami yang sakit ya, dan tidak yang menolong harus guru tersebut gitu. Karena sebagai kewajiban sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri misalnya kan memang benar kan harus seperti itu. Tetapi kewajiban sebagai seorang guru dia harus datang sekolah tepat waktu. Nah kemudian dicari solusinya yang terbaik seperti apa supaya semuanya sama-sama tidak dirugikan. Anak-anak juga tidak dirugikan di sekolah, suami atau anak yang di rumah juga tidak dirugikan gitu. Biasanya kalau yang seperti ini kita berdua saja sudah selesai. Iya. Sekarang untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Anda lakukan, misalnya contohnya untuk langkah-langkah prosedur. Misalnya ini ya, ada guru yang katakanlah dia ada single parent ya, ada ibu itu single parent dia. Anaknya masih kecil, ya masih sekolah, berarti dia kan harus mengantarkan izin terlambat kan begitu. Terlambat paginya saja, tetapi memang kalau ngajarnya tidak. Karena kalau di sini kan masuknya kita jam 7:04, guru sudah harus di tempat. Terlambat apel pagi? Iya, terlambat apel pagi briefing gitu ya. Jadi
Kan harusnya kalau sebagai seorang guru dia harus ikut apel pagi meskipun nanti ngajarnya jam ke 10 kan begitu, karena di sekolah itu dari jam 7.04 sampai jam setengah 4 kan begitu. Kalau Jumat sampai jam 2 gitu. Nah ini tidak bisa, maka saya panggil, saya ajak ngomong dulu, kenapa Pak seperti apa, oh seperti ini, oh terus jadi harus seperti ini karena ibu tidak bisa, dia untuk pembantu juga tidak cukup uang, untuk pembantu juga akhirnya dicari jalan terbaik tadi, dia tidak mengajar di jam pertama gitu, dicarikan untuk jam yang nanti ketika dia sampai di sini tuh sebenarnya sudah jam 7 sih, atau jam paling lambat jam 7:05 itu sudah sampai, tapi kan termasuk dalam kategori terlambat begitu. Nah kita ajak ngomong begitu, sudah selesai dan alhamdulillah ya nggak ada permasalahan. Jadi kan anaknya juga tidak dirugikan, anak-anak juga tidak dirugikan. Sekolah pun kalau hanya terlambat 5 menit dalam arti briefing dan sebagainya, sudah tidak masalah, dengan catatan saya kan setiap briefing itu pasti dituliskan di grup BA sekolah. Jadi briefing hari ini isinya ini. Jadi guru terus juga tahu. Berarti Ibu mengambil keputusan berdasarkan rasa peduli gitu. Iya, biar semuanya kasihan juga kan. Nah, yang penting tidak ada yang dirugikan, sama-sama nyaman gitu ya. Oke, berarti untuk hal-hal yang prosedur yang Ibu lakukan yang tadi, yang dilakukan tadi, Ibu rasa sudah efektif ya? Sudah efektif. Sekarang yang ingin saya tanyakan untuk ini Bu, selama jenengan Ibu mengambil keputusan, adakah kendala atau tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini? Kalau selama ini permasalahan yang dihadapi, insya Allah nggak ada kendala. Jadi dan juga tidak harus sampai ke atasan juga, tidak perlu. Jadi di dalam sini saja sudah selesai. Kalau yang permasalahan yang kita hadapi di sini, kebetulan juga nggak harus melibatkan yang guru-guru lain begitu juga. Tetapi kalau misalnya suatu saat terjadi seperti itu, pasti saya tetap akan mengajak bicara dengan kalau misalnya nanti ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan berdua saja karena mungkin agak rumit begitu, maka saya akan meminta pertimbangan dengan pihak orang-orang yang terlibat tadi, misalnya dengan di sekolah kan ada pimpinan sekolah, ada forum, kita otomatis membicarakan tentang itu. Kalau si guru yang bersangkutan tidak perlu melibatkan orang yang di sana juga kita tidak. Tapi kalau misalnya di sini tidak selesai terpaksa, maka kita minta atasan, misalnya pengawas untuk membantu. Tetapi selama ini alhamdulillah Mbak pernah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, untuk Ibu apakah memiliki jadwal tertentu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu? Ataukah setiap ada kasus langsung Ibu selesaikan? Ataukah ditunda dulu sampai rapat dinas? Enggak. Kalau permasalahan ada tahu ya langsung diatasi, langsung diselesaikan. Tetapi kalau yang tadi kan yang selama ini kan sudah langsung diselesaikan ya. Tapi misalnya memerlukan waktu, misalnya memerlukan dengan mengundang ini pihak itu tuh tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memanggil seperti itu. Tetapi kalau secara selama ini kita hadapi, kita lakukan langsung selesai dan tidak memerlukan untuk penjadwalan. Jadi paling hanya Bu, ini nanti jam sekian silakan keluar seperti itu. Untuk selanjutnya nih Bu, untuk faktor-faktor yang membantu Ibu mengambil keputusan ada nggak Bu? Faktornya? Iya pasti ada ya. Untuk faktornya itu yang pertama ya tadi sudah ada keyakinan dari kita bahwa kasus ini adalah sebuah kasus dilema etika yang maju kena mundur kena, sama-sama harus difasilitasi. Nah dengan seperti itu maka saya harus benar-benar jeli dalam menangkap kasus ini ya gitu. Jadi itu dengan seperti itu kan nanti dengan saya benar-benar jadi mengidentifikasi kasus ini ya, kemudian tahu tentang yang terlibat di sini, atau otomatis tadi ya dengan mengidentifikasi permasalahan dan sebagainya, dengan seperti itu insya Allah sangat membantu dalam memecahkannya begitu. Jadi keyakinan pribadi bahwa
permasalahan diselesaikan dengan baik, tidak merugikan pihak manapun, dan bermanfaat bagi kemaslahatan atau bagi yang lebih banyak, itu yang penting. Jadi sama-sama nyaman, tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau saya garis bawahi berpihak kepada kepentingan umum gitu ya Ibu. Berpihak pada kepentingan umum. Pertanyaan terakhir Bu Neng, untuk dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira nih Bu, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari hal-hal yang terkait dilema etika tersebut? Nah, pelajarannya bahwa dimanapun, termasuk di instansi apapun, pasti selalu ada kasus dilema etika ini. Sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang pemimpin, ya benar-benar harus bijak, ya benar-benar harus bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini. Jadi pelajaran yang kita ambil seperti itu, berarti memang benar-benar kita harus ada kebijakan dan juga tidak merugikan pihak manapun dan berpihak kepada kepentingan yang lebih baik. Alhamdulillah, super sekali ya Bu, ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya itu Bu Neng bisa lebih sukses nih Bu, menjadi pemimpin yang baik yang bisa diharapkan memajukan sekolah, memajukan bangsa Indonesia khususnya. Amin. Terima kasih Bu Neng atas waktunya. Kami pamit. Sama-sama. Terima kasih, sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan semua, hari ini saya bersama Bapak Bimo Priharyanto, Kepala Sekolah SLB Negeri Prayowana, Pak. Untuk pada sore hari ini saya berkesempatan untuk mewawancara Bapak Bimo. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Bimo. Selamat sore Pak Bimo. Selamat sore Bu Nani. Pak Bimo sehat? Alhamdulillah. Yang ngapunten mengganggu waktu. Enggak apa-apa. Jadi ini saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Siap. Mengenai pengambilan keputusan nih Pak Bimo. Tentu saja pada saat jenengan sebagai kepala sekolah pernah sekali atau sering nih Pak mengambil beberapa keputusan yang terkait dengan dilema etika. Jadi keputusan sebagai kepala sekolah adalah ujung tombak pimpinan untuk pengambilan keputusan, di mana keputusan itu nanti akan dilaksanakan oleh semua lingkungan sekolah, terutama guru dan siswa gitu ya Pak Bimo. Iya, betul sekali. Mohon izin untuk bertanya Pak Bimo. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Bimo? Kan mirip ya Pak, sekilas memang tampak mirip. Itu Bapak sendiri mengidentifikasinya bagaimana? Gini, ini saya harus menjawab dua-duanya atau salah satu? Boleh salah satu Pak? Oke. Kalau salah satu ini aja sih. Kalau sudah dilema etika sendiri nanti kan setahu sepemahaman Pak Bimo nih, itu nanti kan dua permasalahan yang sama-sama benar. Dalam arti kata, di satu sisi benar menurut katakanlah sudah kita, di satu sisi benar sesuai aturan, tentunya aturan yang ada di satuan pendidikan dan di mana aturan secara normatif. Dan tentunya di sini kalau berbicara dilema etika di sekolah kami di SMP Prayowana, tentunya ada mungkin sedikit ataupun yang mungkin bisa kita bahas. Salah satunya itu nanti ada mungkin salah satu ya, ada salah satu, mungkin ada beberapa yang mungkin guru yang mungkin sering izin dan mereka meninggalkan tempat kerja. Dalam arti kata, tentunya di satu sisi kita diperbolehkan, kita benarkan, ketika izin itu nanti juga pasti kalau seseorang ataupun guru izin itu pastinya kan ada kepentingan. Pasti itu kan ada kepentingan. Di satu sisi dia juga bekerja, dalam artian kan harus menurut aturan yang ada. Karena di sekolah kami sendiri juga ada
aturan sendiri, ada tata kelola sendiri, baik itu dari pemangku kepentingan, baik seluruh stakeholder, baik itu nanti sekolah, baik di guru, siswa ataupun orang tua di sekolah punya aturan. Dalam hal dilematika ini, mungkin saya sampaikan bahwasannya saya sebagai kepala sekolah harus mengambil langkah atau kebijakan dalam arti kata, di satu sisi kalau guru meninggalkan tempat ataupun meninggalkan tugas, itu nanti juga tentunya akan juga di dalam aturan atau tata tertib juga untuk disiplin kerja juga kita, karena kalau meninggalkan itu sampai lebih dari 2 kali atau 3 kali dalam kurun waktu yang mungkin 1 minggu, di satu sisi dia juga ada kepentingan, misalnya yang mendesak katakanlah di anaknya sakit, ataupun mungkin ada kepentingan keluarga yang harus dia juga meninggalkan tempat yang tidak bisa ditinggal. Saya sendiri memang di situ sama-sama benar, dalam arti saya benar menurut dari guru sendiri juga karena juga kepentingan dia, tapi menurut saya juga benar karena dia harus bekerja sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Oke, baik Pak Bimo. Kalau saya garis bawahi berarti adalah dilema etika yang dalam pemahaman Pak Bimo adalah pengambilan keputusan di mana dalam sebuah kasus itu dari 2 sudut pandang itu adalah sama-sama benar gitu nih Pak Bimo. Iya, sama-sama. Oke. Terus kemudian kalau boleh saya tanya Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang jenengan sampaikan tadi? Kalau pengambilan keputusan tentunya kan di tempat kami itu ada struktur organisasi, kepala sekolah ada, wakil kepala sekolah juga ada saya, lalu dari untuk pembantu saya di pakar kurikulum, kesiswaan, lalu di humas, dan tentunya ini nanti terkait dengan ini pasti akan saya kumpulkan. Dalam arti kata saya akan meminta pertimbangan. Pertimbangan dalam hal ini sebelum saya menentukan sikap. Kalau untuk langkah-langkahnya sendiri apa Pak? Langkah-langkah di pengambil keputusan tentunya kalau dalam hal mengambil keputusan itu juga saya harus berhati-hati nih, karena jangan sampai saya salah langkah dalam mengambil keputusan. Dalam arti kata juga saya tidak katakanlah semena-mena dalam artian meskipun saya harus mengambil langkah itu karena itu juga untuk demi kepentingan bersama sekolah. Tentunya sekolah saya berkeinginan juga menciptakan iklim yang kondusif, iklim yang suasana yang nyaman di lingkungan sekolah, dan itu nanti tantangan dari saya sendiri itu dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Berarti kalau dari yang jenengan sampaikan tadi, pasti kan jenengan sudah sering nih Pak ada berbagai kasus. Kira-kira hal apa saja nih Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Hal yang efektif tentunya menurut saya dalam mengambil keputusan berdasarkan nanti pun tegang rasa. Jadi jangan sampai nanti saya mengambil keputusan ada yang merasa katakanlah merasa saya salah langkah, dalam arti kan merasa itu nanti kok Pak Bimo ngambil keputusan seperti ini, aku dirugikan, aku terus terang aku sedikit loro hati. Nah, itu jangan sampai. Makanya jadi harus berhati-hati karena saya pun dalam mengambil keputusan saya berhati-hati pun itu nanti pasti juga akan resiko ataupun saya kendala itu pasti ada, tapi saya harus mengambil keputusan itu. Walaupun nanti hasilnya saya mungkin tidak semuanya bisa menerima, tapi kan itu harus konsekuensi yang harus saya hadapi. Ya, berarti tenggang rasa itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin saling menghargai begitu. Jadi, terus nilai-nilai kebajikan itu harus kita tanamkan. Dalam poin yang poin yang paling penting itu nilai kebajikan dan prinsip untuk etika sendiri, melakukan yang baik, menjalankan yang buruk. Sekarang kalau misalnya saya tanya, pasti kalau pengambilan keputusan ada atau Pak tantangannya? Kira-kira
pasti. Tantangannya apa nggih, Pak? Tantangannya pastinya juga semuanya akan tidak dibenahi apa namanya. Semuanya akan dalam saya mengambil keputusan itu nanti tentunya keberpihakan itu nanti tidak akan muncul menghadapi teman-teman semua. Pasti akan yang merasa katakanlah dirugikan, pasti akan yang merasa diuntungkan dalam arti kata sebuah keputusan atau kebijakan di dalam sekolah itu pasti karena tujuan saya itu kan ingin menciptakan sekolah itu mempunyai mutu pelayanan pendidikan yang bagus. Tentunya tidak semuanya harapan itu nanti tertanam pada teman-teman semuanya. Pasti akan ada yang merasa terbebani dengan kebijakan orang desa. Baik, berarti tantangan itu datang dari lingkungan ya Pak? Iya, lingkungan pasti lingkungan yang terdekat, lingkungan stakeholder yang ada di sekolah. Baik, untuk yang selanjutnya, sekarang saya ingin tanyakan mengenai apakah Bapak memiliki jadwal Pak dalam pelaksanaan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus kan bisa saja nih ya Pak, misalnya ada kasus ini, nah untuk penyelesaiannya apakah Pak Bimo sendiri akan menyelesaikan saat itu juga, ataukah mungkin dijadwalkan untuk sebulan 3 kali kita menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah atau pripun Pak? Kalau secara periodik itu memang tidak ada ya. Tapi kalau misalkan seperti kasus ini, misalkan dilema kita ini memang saya mengamati dalam arti kata ini kira-kira di kebablasan apa tidak. Kebablasan apa tidak, apakah itu nanti hanya berarti kalau memang itu nanti berjalan ataupun nanti dilakukan berulang-ulang, ya itu pasti saya yakin juga itu nanti saya harus mengambil langkah karena saya sudah kelewat kan. Maksudnya saya akan menjadwalkan atau nanti akan memanggil guru tersebut. Kalau untuk adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang pasti ada, ya, guru senior tempat kami yang tentunya jadi bahan pertimbangan yang beliau juga mempunyai track record pengalaman yang mungkin lebih dari saya. Karena kata dari segi pengalaman beliau dari masa kerja dan tentunya dengan teman-teman yang di sini sudah saya tekankan, sudah saya bentuk sebagai wakil saya di sekolah, itu pasti saya. Baik Pak Bimo, dari semua hal yang Pak Bimo sampaikan tadi, kira-kira ada pelajaran apa nih Pak yang dipetik dari yang jenengan sampaikan tadi? Di perjalanan yang dari ini yang bisa saya petik tentunya dalam mengambil keputusan tentunya saya sebagai kepala satuan pendidikan itu nanti juga kita pertimbangkan baik yang itu dengan rasa itu tentunya satu sih. Dalam pengambilan ini juga untuk berbagai aspek dalam arti kata semuanya akan bermuara kepada untuk pelayanan kita kepada seluruh elemen sekolah. Itu tentunya seperti itu. Jadi pasti akan ada yang dirugikan, diuntungkan, tapi semuanya harapan saya jangan keputusan nanti semuanya terlayani dengan baik guru, baik siswa, dan maupun peserta sekolah. Itu tujuan saya pribadi untuk di sekolah ini. Oke, baik Pak Bimo, terima kasih sekali untuk sharingnya yang bermanfaat ya Pak Bimo. Saya mengganggu waktunya, hari ini saya ingin mengadakan wawancara terkait tugas saya sebagai guru penggerak ibu. Oke. Jadi untuk wawancara kali ini saya ingin menanyakan mengenai kapasitas ibu sebagai pimpinan. Pastilah selama masa jabatan ibu sering sekali mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan dilema etika atau juga moral gitu, oke. Jadi mohon izin untuk bertanya nih Bu Endang. Untuk pertanyaan saya yang pertama itu selama ini bagaimana Bu Endang mengidentifikasi kasus-kasus yang jenengan putuskan atau kebijakan yang jenengan ambil itu termasuk dalam dilema etika menopang juga moral.
Terima kasih Bu Nani. Saya mencoba menjawab tentang dilema etika. Dilema etika ini adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan itu antara benar dengan benar, yang mana contohnya apabila ada warga sekolah yang mau meminjam aset sekolah, contohnya gedung aula. Ada warga kita yang mau pinjam aula untuk kegiatan rapat ibu-ibu warga RT, yang mana semuanya akan kita fasilitasi, tapi kita harus mengingat bahwa peraturan di sekolah itu semua aset sekolah itu adalah milik sekolah. Tetapi untuk pertanyaan saya yang kedua, selama ini Bu Erna sendiri bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Ketika datang ke sekolah, kami menerima surat permohonan itu dan kami sampaikan kepada waka-waka. Kami juga berdiskusi rapat terbatas bahwa gedung aula nanti mau dipinjam. Ketika dari Wakasarpras dan warga sekolah mengizinkan, tentunya tidak mengganggu kegiatan belajar, kami juga. Baik, untuk langkah-langkah prosedur seperti apa Bu yang bisa Anda lakukan selama ini? Jadi untuk langkahnya, prosedur dalam pengambilan keputusan yang Anda lakukan, Bu ya. Ya, tadi kita setelah menerima surat permohonan untuk pinjam, kita tadi kan rapat bersama dengan Bapak Ibu Waka untuk menentukan kapan dipakainya, terus berapa yang datang ke sini. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau kita terlalu banyak, kita juga melihat kapasitas gedung atau aula. Terus kita juga mengingat peraturan tata tertib sekolah bahwa gedung itu bisa digunakan selama tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Berarti tetap berkolaborasi dengan warga sekolah. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Erna, untuk hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif bahwa kita SLB ini berdiri di tengah-tengah masyarakat. Tentunya masyarakat kita juga akan berkolaborasi dengan sekolah. Jadinya hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan keputusan pengambilan Bu Erna? Pasti setiap keputusan itu ada tantangannya nih Bu Erna. Ya. Jadi menurut Bu Erna tantangan itu? Tantangannya kalau kita melihat kebutuhan warga masyarakat, warga sekolah, kadang-kadang kita harus sesuai dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah kita ini adalah sekolah di tengah masyarakat. Baik. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang ada terjadi di sekolah? Kalau jadwal khusus tidak ada, tetapi ketika ada permasalahan, tentunya segera kita selesaikan. Pertanyaan selanjutnya, adakah faktor yang selama ini mempermudah membantu Bu Erna dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah itu karena semua warga sekolah itu mendukung penuh kegiatan kita, dan kita juga duduk bersama dengan warga masyarakat, sehingga semua itu akan mendukung program sekolah. Berarti dukungan dari warga sekolah dengan mengambil keputusan. Iya. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bu Erna, dari semua hal yang Bu Erna sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa ini Bu Erna yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan terkait dilema etika tersebut? Iya. Hal-hal yang perlu kita kerjakan, kita harus segera menangkap permasalahan itu secepatnya. Jadi kita menyelesaikan permasalahan dengan cepat melalui rapat bersama dengan Dewan Guru, adanya dukungan dari warga sekolah, dan kesadaran warga sekolah untuk bisa membantu program sekolah. Baik, Bu Erna, terima kasih hari